Kamu punya masalah insomnia? Tenang, cukup turunkan suhu di kamarmu. Kalau terlalu panas atau pengap, segarkan kamar tidur dengan udara luar atau turunkan AC-mu. Cobalah tidur tanpa selimut atau keluarkan satu kakimu. Trik ini juga ampuh. Mandi air hangat sebelum tidur bisa sangat membantu. Pertama, suhu tubuhmu meningkat, lalu menurun seketika. Perbedaan ini membuat banyak orang merasa ngantuk. Jangan mandi terlalu lama, 3 menit saja cukup. Kamu nggak bakalan jadi lebih bersih kok dengan mandi air panas setengah jam. Paling kamu jadi setengah matang. Ada teknik bersantai yang membantu meredakan semua ketegangan dari aktivitasmu seharian. Lemaskan semua tubuhmu. Pertama, fokus ke wajahmu. Kencangkan otot dengan mengerutkan semuanya, termasuk bibir dan lidah. Lalu lakukan hal yang sama dengan leher, lengan, dan bagian tubuhmu yang lain. Lanjutkan sampai ke seluruh tubuh. Yang tersulit adalah mengatur pikiranmu. Buat otakmu berpikir kamu lagi mau bersantai. Sebagai contoh, bayangkanlah pemandangan yang menenangkan. Dan yap, nggak masalah kalau pikiranmu traveling sebentar. Tapi pastikan kamu kembali ke tempat awal dan fokus ke sana. Mungkin kamu butuh latihan, tapi begitu menguasainya, kamu akan makin mudah tidur. Kamu juga bisa mencoba teknik lain. Cukup katakan, jangan mikir berkali-kali. Cepat atau lambat, otakmu tak akan punya pilihan lain selain menyerah dan berhenti berpikir. Jangan khawatir, efeknya sementara. Mungkin ada teknik bernapas yang memaksa pikiran dan tubuh lebih fokus mengatur napas dibanding berpikir. Pertama, dorong ujung lidahmu ke langit-langit mulut. Buka bibirmu sedikit dan embuskan napas lewat mulut. Tutup bibirmu dan tarik napas perlahan lewat hidung sambil menghitung sampai 4 dalam hati. Lalu tahan napasmu selama 7 detik dan embuskan napas perlahan sambil berhitung sampai 8. Ulangi sampai kamu santai. Tapi mungkin kamu akan tiba-tiba berhenti tanpa sadar karena sudah ke alam mimpi. Makanan adalah kunci segalanya. Penelitian menunjukkan konsumsi karbohidrat beberapa jam sebelum tidur membantumu tidur lebih cepat. Jauhi makanan pedas dari menu makan malammu. Kecuali kalau kamu mau begadang semalaman. Selain itu, bawang bombay juga membuatmu mudah ngantuk. Kandungan asam amino di dalamnya berperan sebagai penenang. Makanan yang dimakan saat malam lebih berpotensi disimpan sebagai lemak. Pertama, cobalah untuk tidak makan apapun setidaknya sejam sebelum tidur. 2. Kalau tidak tahan, cobalah sarapan malam, yaitu mengganti menu makan malammu dengan menu sarapan. Keju, telur, dan makanan lain yang biasa kita makan untuk sarapan sangat kaya protein. Jadi, pada malam hari, ototmu akan beregenerasi dan berkembang. Mantap! Mari membongkar mitos lain. Kopi decaf ternyata masih berkafein loh. Kopi decaf ukuran sedang mengandung sekitar 7 mg kafein, sedangkan kopi biasa 70. Memang 10 kali lipat lebih sedikit, tapi masih bisa mengganggu tidurmu. Ingat ya, kopi punya waktu paruh 6 jam. Jadi butuh sekitar 12 jam untuk menghilangkan kopi hitam biasa sepenuhnya dari tubuhmu. Pagimu tak akan indah kalau tidurmu tidak nyenyak. Jadi, kalau ngidam makanan manis dan junk food sebelum tidur, kamu tidak perlu merasa aneh. Untung aja. Coklat dan camilan manis lainnya bisa menenangkan dirimu, dan tubuhmu tahu itu. Saat tenang, kamu akan tidur lebih cepat. Tapi jauhi coklat, karena coklat juga berkafein. Sama seperti kopi decaf, beberapa miligram saja bisa mengganggu tidurmu. Yah, baik sebelum tidur atau baru bangun, sebaiknya jauhi kopi. Kortisol, si hormon stres, bukan cuma memengaruhi tingkat stres, tapi juga siklus tidur. Kortisol meningkat antara jam 8 sampai 9 pagi. Jadi, kopi bakal bikin kamu tambah cemas di pagi hari. Minumlah kopi saat kortisolmu sedang rendah. Kortisol juga meningkat antara jam 12 sampai jam 1 siang. Dan jam setengah 6 sampai setengah 7 malam. Jadi, hindari kopi di waktu-waktu itu. Jangan jadikan makanan sehat kaya serat sebagai camilan malam. Sayuran seperti brokoli sulit dicerna, jadi cukup makan saat siang. Dengan begini, tubuhmu bisa menyerap manfaatnya dengan baik.
Makanan terlalu asam juga membuat tubuhmu tidak nyaman. Aku punya saran yang pasti diprotes banyak orang. Matikan semua gadgetmu saat tidur dan jangan lihat-lihat medsos sebelum tidur. Teknologi membuatmu tetap terjaga. Beberapa peneliti membuktikan main game sebelum tidur menyebabkan susah tidur. Menonton TV menyebabkan terlalu cepat bangun. Dan musik memicu mimpi buruk. Kamu bisa memperpanjang tidur dengan mengurangi pemakaian ponsel di malam hari. Blue light alias sinar biru yang dipancarkan gadget menghalangi produksi melatonin. Padahal hormon ini bertanggung jawab untuk, benar, kualitas tidur. Gorden tebal wajib ada di setiap kamar tidur. Kamu bisa meredupkan kamar dengan mematikan semua sumber cahaya seperti ponsel, TV, dan lainnya. Dan jangan lupakan lampu jalan. Penelitian menunjukkan kamar yang terlalu terang di malam hari menjadi alasan banyak orang kelebihan berat badan. Penelitian yang sama mengatakan mereka yang tidur di kamar gelap punya pinggang lebih ramping tanpa perlu olahraga. Pagi harinya, buka semua gordenmu. Peraturannya, hal pertama yang harus kamu lakukan di pagi hari bukan merapikan kasur, melainkan buka gordenmu. Meski langitnya mendung, kamu akan tetap menerima dorongan energi. Jangan buru-buru merapikan kasur. Untuk memastikan tak ada tunggak debu, angin-angini dulu spraymu. Kalau langsung ditutup dan tidak terkena cahaya matahari, serangga ini makin senang. Kalau kamu masih terjaga di tengah malam dengan mata terbuka lebar, tanyakan dirimu sendiri. Apa aku memang lelah? Kalau belum, atur ulang rencanamu besok, termasuk olahraga. Kamu mungkin butuh olahraga setengah jam agar tubuhmu lebih lelah malam harinya dan bisa tidur lebih mudah. Berjalan 10 menit sebelum tidur juga cukup. Kamu selalu lupa kamu mimpi apa? Lucid dream alias mimpi sadar adalah kemampuan yang bisa kamu kuasai lewat latihan. Membuat diari mimpi tepat setelah bangun misalnya. Segera tulis apapun yang bisa kamu ingat. Kita cenderung melupakan sebagian besar mimpi semalam beberapa menit setelah bangun. Selain itu, coba ulangi mantra ini sebelum tidur. Malam ini aku mau lucid dream. Dengan begini, alam bawah sadarmu tahu dan mungkin itu bakalan terwujud. Lalu atur alarmmu 2 jam sebelum kamu biasa bangun. Tahan tidurmu selama 20 menit, lalu kembali tidur. Dengan begini, kamu memasuki fase tidur REM yang membawamu ke kesadaran dalam mimpi. Ini adalah fase tidur terdalam, tapi otakmu kini hampir seaktif saat kamu terjaga. Banyak penelitian menunjukkan kita biasanya melihat mimpi selama fase REM. Tidur malam yang nyenyak dimulai sejak siang. Tidak seperti kata banyak orang, tidur siang bisa menyegarkanmu tanpa mengganggu tidur malammu. Kuncinya adalah jaga agar tidurmu hanya sekitar 15 sampai 30 menit saja. Itu cukup untuk mengurangi rasa kantuk. Spray dari serat sintetis mengumpulkan lebih banyak bakteri dibanding spray katun. Sementara yang terbuat dari serat alami terasa lebih lembut di kulit. Bantal dan sarungnya juga penting. Pastikan kepalamu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan bahannya juga harus dari katun. Lebih baik lagi kalau dari sutra. Kulitmu akan jauh dari keriput karena sutra lebih lembut. Rambutmu tak akan kusut karena tidak bergesekan dengan sarung bantal. Dan ulat sutra yang membuatnya akan menghargai dukungan darimu. Minyak esensial lavender adalah obat alami untuk susah tidur. Ada beragam cara untuk menggunakannya. Kamu bisa menyemprotnya di kamar setengah jam sebelum tidur. Gosok beberapa tetes langsung ke bantal atau teteskan ke kaki dan pergelangan tanganmu. Tapi pastikan kamu tidak alergi ya. Mungkin kamu mengira peliharaanmu yang imut adalah teman tidur yang baik. Tapi nggak juga tuh. Kamu dan si Anabul sama-sama tidak sadar saling mendorong semalaman. Sehingga kualitas tidurmu memburuk. Bulu yang tertinggal di kasurmu juga buruk bagi kulit. Kamu mungkin alergi. Aku sebenarnya agak malu ngasih saran ini. Soalnya kasurku aja udah jadi hak milik kucingku. Haha.